Sadis. Oke, sudah ngerekord nih. Hah? Ini nggak usah. Sudah ngerekord. Oke. Selamat Datang di episode pertama di 2023. 2023. Episode pertama ini ya? Iya dong, di season kedua setelah vakum sekian lama. Aku kan belum dandan, Ki. Ikan. Oke. Ya, buka opening sendiri. Selamat datang di Desember. episode baru After the Hero, dan ini sudah memasuki tahun 2023. Sebelumnya kita mohon maaf. Kenapa nggak bikin konten? Baru dateng ini loh. Jadi kita sedikit Selamat datang. Kan belum sedikit udah opening belum? ketinggalan. Hah? Udah opening. Sudah dong. Kurang ajar. Sedikit ketinggalan, kita nggak ngupload berapa minggu ya? Lama sekali dari ya sebulanan berarti kan Desember terakhir kan? Iya. Tapi di Mohon 2000 maaf. karena kesibukan Jadwal dan segala Enggak sih, macam. sebenarnya nggak ada waktu aja sebenarnya. Ya tapi bener jadwal cukup Hari padat. ini kita ada di ERK seperti episode pertama ya. di awal. Nah, kita setnya kembali ke awal lagi. Nanti keliling lagi. Nanti keliling lagi ya. Kalau Ya. misalnya ada waktu. Tapi mudah-mudahan di 2023 ini semua Nah, berjalan terima kasih lancar. dulu dong Oh iya, terima kasih yang sudah nonton di Kayaknya season udah deh, pertama. di video yang sebelumnya. Nah, itu terima kasih yang pada saat nonton ini kan. Terima kasih sudah nonton iya. dan segala macam. Terima kasih sudah kembali nonton di sini ya. Hari ini kita tuh mau ngebahas tentang mie. persahabatan ya. Oh, lain ya. Tadi tentang persahabatan. Iya, Bang. iya. Lain tentang apa tadi sebentar. Tadi ada yang ini, yang request. Bisnis anak muda. Bisnis anak muda dan orang pelit. Ya. Kita di bisnis anak muda dulu kali ya. Iya, bisnis anak muda. Melihat fenomena-fenomena yang apa? Yang berjalan di 2019 anak muda mulai berinovasi buat usaha segala macam. usaha Masuk ke sini, sendiri. Mbak. Mana sini. It's okay. Enggak apa, Mbak? Masuk aja. Ya, oke, terima kasih. Anjir ya. Seperti biasa, minuman yang memang Dan khusus. episode kali ini kita sambil makan ya. Kita sambil makan ya guys ya. Sorry loh. Karena saya lapar. Ini konten kuliner. Balik lagi kita ke 2019. Enggak nih, dari 2019. Kalau ketangkas aku lihat 2019 tuh mulai aktif. Ngapain sebut merek bangsat? Jadi 2019 tuh mulai aktif Jadi tuh orang-orang. Enggak sih. 2015-an. Iya. 2015-an tuh udah Belum 5 menit enggak apa-apa kan? Wah, anjing. Makanan jatuh dimakan. 2015-an ya? 2015-an itu apa ya? Banyak pengusaha-pengusaha muda ya. Yang mungkin baru dikasih modal sama neneknya, kasih modal sama bapaknya, kuliahnya udah beres kan, minta duit aja dia. Kuliah udah beres, pulang ke sini kan, minta duit. Nggak tahu mau ngapain. Mau ngapain? Kebetulan orang tuanya kaya. Jadi beban keluarga. Kebetulan neneknya kaya, mintalah dia uang kan. Gitu ya? Gimana? Dari Anda gimana? Bukan aku kan? Nggak, Anda luas sekali ngomongnya pengalaman pribadi gitu loh. Luas banget ngomongnya. Guys, minum dulu. Gimana jadi? Tapi memang Menurut Anda gimana? Kok pengusaha-pengusaha yang sekarang ini kan. kan sekarang di kota Anda tuh kayak berkembang banget kan? Jadi Di tempat Anda kebanyakan barista. iya ada. Oh. Di kantor saya juga ada sekarang mesin kopi kayak gitu. Ya? Sama aja rasanya. Nggak, beda sih ternyata beda. Gimana? Nggak, di 2022 ini kalau memang apa ya? Anak muda sekarang sudah mulai nggak malu. Katamu tadi 2019. Konsisten Ya kan? dong. Konsisten ya guys ya. Nggak, kan 2019 tuh mulai tahapannya, mulai ada yang baru muncul. terpancing, 1-2 udah mulai terpancing. Bagus juga ya bisnis anak-anak muda berbisnis gitu ya. Iya, Jadi ada yang gini. ikut-ikutan. Hah? Ada yang ikut-ikutan, kayak wah keren nih kayaknya jualan, ada yang ikut-ikutan ternyata. Ya karena dia banyak uangnya. Iya, itu yang ikut-ikutan. Minta sama neneknya atau bapaknya. Iya. Terus Tapi ada juga yang cari pengalaman dulu, jadi kayak dia ikut tempat omong orang. kosong sih. Kalau cari pengalaman omong kosong sih. Udah pasti nyari untung lah, nggak mungkin. nyari Enggak, pengalaman. maksudnya dia cari pengalaman gimana cara buka kedai, gimana cara ini. Jadi setelah dia punya modal dari gajinya dia, baru dia out buat sendiri. Menurutmu gimana kayak dia gitu? kerja ya. Iya, dia kerja di tempat orang, kumpulin duit, kumpulin bahasa kasarnya kumpulin pengalaman dari orang yang punya kedai itulah. Akhirnya dia buat sendiri. Pengkhianat berarti ya. Jadi dia tidak membantu untuk membesarkan tempat kerjanya. Tapi menurutmu itu gimana kalau yang kayak gitu? Jangan gitu guys ya. Apa nih? Oh iya oke. Oke, taruh situ aja nggak apa.
Kok beda? Terima kasih. Indah, ini cuma Indomie goreng doang sama nasi yang aku hadapin ya. Ini masih berhubungan dengan pengusaha muda ya. Oh, tema kali ini pengusaha muda ya? Iya. Jadi masih berhubungan dengan pengusaha muda. Jadi menjadi pengusaha itu tidak kerja gitu. Maksudnya? Ya dia nggak dianggap kerja karena nggak pakai seragam. Kayak gitu loh. Iya. Jadi kamu kayak misalnya kamu jualan pop ice ini. Ya kamu mending coba kamu cari-cari kerja sana nah. Iya. Apa sih kayak gitu? Jadi ada stigma yang di masyarakat itu beredar kayak ya buka usaha tuh kamu nggak kerja gitu. Kenapa? Menurut lu gimana? Karena aku sendiri pernah mengalaminya. Ya jadi people sign apaan? Enggak sih. Hampir lanjutin. Enggak. Memang apa ya? Karena dari mungkin dari sisi apa ya? Yang tiap bulannya pasti loh ya. Karena kan balik lagi iya, kita hidup di Indonesia ya bener kan. Bener sih. Dimana yang pola pikir yang kayak kamu tuh harus dapat bulanan. Iya, pola pikir yang monoton ya. Bahkan kalau orang usaha kayak di beberapa berarti tempat, gini dong. sehari mungkin dia 300 yang kotornya, bersihnya mungkin 200 anggap aja. Ya kalinya 200 kali 30 hari berapa? 66 juta. Nah kan, yang di kantoran paling 4 juta. Mungkin ya beda sih, beda cara berpikirnya beda. Iya kan, yang stigmanya. Kenapa? Kamu kenapa? Kok kita tuh kayak disuruh jadi pekerja tuh kenapa sih? Kadang sih kesel juga kayak apa ya? Suksesnya orang tuh dilihat dari kerja di mana dia. Itu kesel banget kayak. Kamu kerja di mana sih? Pertanyaan bodoh. Iya. Itu seolah-olah tuh kayak misalnya enggak aku jualan aja. Kamu kok jualan aja? Kamu nggak sukses dalam hidup? Iya. Banyak kayak gitu. Kamu udah pengen cari kerja kah? Lah ini kan kerja, emang usaha tuh udah kerja jualan itu. Kan bodoh orang-orang kayak gitu loh. Banyak kayak gitu. Itu masih sering terjadi. Jadi kayak masih Ki, kamu ini nggak Ki? Aku nggak makan. Kamu kan makan putihnya kan? Enggak. Kamu nggak makan putihnya? Kamu? Makan aja. Nggak makan lah. Sampai mana tadi? Jadi sampai telur tadi. Banyak kan orang tuh kayak berpikir kenapa sih nggak usaha aja gitu? Bentar, ini kayaknya terbalik nih tempat mie sama tempat nasinya nih. Nih, coba lihat, tempat nasi gue pakai piring. Nah kan ini masalah kayak gini kita debatin gitu loh. Nggak penting kan? Tadi aku bilang, oh iya dari kita sekolah itu kita udah diarahkan untuk jadi pekerja. Enggak. Apa jurusan yang biasa dipilih? Ayo, coba jurusan kuliah apa yang biasa dipilih? Ekonomi, hukum, manajemen, kayak gitu. Aku bukan jarang sih, angkatanku itu, aku nggak tahu ya, kayaknya nggak ada deh yang berjurusan administrasi bisnis. Nggak tahu juga ya. Ada atau enggak, walaupun aku nggak tahu. Cuman itu tapi memang dari sekolah kita tuh udah didoktrin secara nggak langsung untuk jadi pegawai, pekerja. Kayak gitu. Biar kamu lulus ya kamu bisa selamat lah gitu loh. Dari tugas-tugas yang dikerjakan, kamu kerjakan ini ya, udah mulai dididik tuh untuk jadi pekerja gitu. Dan ternyata aku baca di mana ya? Di Jepang kalau nggak salah. Itu anak SD umur sampai kelas berapa nggak dikasih tugas. Kelas 2 SD. Ya kan? Keren tuh ya. Kelas 1 sampai kelas 2 dia hanya ditanamkan budi pekerti. Makanya Jepang itu budaya malunya tuh tinggi banget. Sama orangnya disiplin. Coba kamu dari TK udah bengal pasti kan? Nah, kita jangan menyesali kenapa kita tinggal di sini. Tapi kita rubah pola pikir kita. Tapi melawan stigma orang-orang tuh agak sulit, Ndra. Susah. Gini ya. Kamu tahu kehidupan anak pang itu? Kehidupan anak pang itu melawan stigma masyarakat. Bener nggak? Iya. Bener kan? Iya. Tahu nggak? Secara nggak langsung, misalnya kamu pengen hidup bebas tanpa terikat apapun. Kayak aku nih, aku menjalani hidup yang notabene anak pang gitu. Maksudnya gini, hidupku tuh bebas gitu. Oh, pantes. Lihat dong rambutnya. Lihat dong rambutnya. Berdiri ke atas. Berdiri ke atas. Ini nggak menunjukkan anak pang. Nah, berdiri ke atas untuk ketidakadilan yang di atas. Tidak berarti maksudnya pemerintah kekuasaan. Ya enggak lah, berdiri ke atas ya untuk ke galaksi lain lah. Kenapa pemerintahan gitu. Jadi di masyarakat itu kalau bisa ya kita rubah pola pikir kita gitu loh. Kayak kita kurang-kurangin ngejudge orang kalau dia buka usaha gitu. Belum tentu hidupmu lebih baik dari mereka gitu.
Ini ada hal yang brengsek nih. Yang sering kulihat dan sering ku kedengar tuh kayaknya. Habis nikah kok jualan pop es tuh anjing sumpah. Itu kata-kata paling brengsek. Tapi brengsek itu kan. Habis nikah biasa gini, habis nikah tuh ya istrinya jual online shop. Biasanya gitu kan, bantu-bantu suami. Itu justru bagus gitu kalau menurutku. Cuma orang-orangnya stigmanya kayak, ya habis nikah kok jualan Iya, online. jualan gitu loh. Emang kenapa sih dia lagi usaha? Nih, kesel aku tuh. Ya, dia kan sedang bertahan dengan hidupnya sendiri. Dia pun tidak peduli dengan hidupmu gitu. Jadi jangan komentari hidupnya orang gitu. Rata-rata habis nikah tuh langsung istrinya langsung berubah tuh akunnya jadi online shop gitu. Nggak ada salahnya. Ya ini kecuali ya kalau istri yang kerja ya enggak gitu loh. Ini kan istrinya nggak kerja ceritanya. Jadi nggak ada salahnya. Jadi kalian tuh berbisnis tuh nggak salahnya. Jadi tema kita hari ini ngebahas soal bisnis ya. Iya. Terutama yang bisnis anak muda gitu. Bisnis anak muda tuh nggak masalah. Hanya saja gini, harus konsisten. Iya. Dan dia harus bertahan. Apa ya? Contohnya kayak tempat ini kan. Gini ya. Kenapa banyak, kalau menurut aku ya, kenapa banyak bisnis anak muda itu yang goyang, yang tumbang? Karena dia belajar ke arah yang salah. Like what? Jadi gini, kalau kamu mau konsisten, misalnya, kamu bangun sebuah kafe nih, terus kamu belajar apa namanya? Belajar, tapi maksudnya bukan ngambil ya, kiblatnya apa influence pengaruhnya? Enggak, kamu menyerap itu sepenuhnya dari tempat lain gitu loh. Tidak diadaptasi dengan lingkunganmu, usahamu. Iya, sedangkan kamu nggak tahu kafemu ini kuatnya di mana gitu. Kayak gitu. Nah, itu yang bikin banyak goyang ketika diterpa perubahan perubahan habit gitu nah. Dia belum ngecek lingkungan dia gimana, ekosistem. Iya, lingkungannya dia. Ngapain dia berkaca sama yang di sana? Pasarnya kan beda. Kayak gitu. Misalnya gini, kebanyakan itu gini. Orang berbisnis di kota ini tuh beranggapan tuh akan rame sama kayak di sana gitu. Itu kan jauh beda kan? Kayak gitu. Jadi kalau mau belajar itu belajar sama pale-pale pentol, tukang bakso, tukang apa. Mereka tahu pasarnya di mana. Nggak perlu, mereka bisa lihat di mana. Mereka bisa lihat pasarnya. Dia nggak perlu belajar sama tukang pentol yang di sana. Nggak perlu. Jadi dia harus tahu gitu. Yang penting dia tahu cara membuatnya dan dia akan mengaplikasikan gimana aku jualan di daerah ini. Iya. Nah, kebanyakan yang pengusaha muda bikin kafe termasuk aku ya mengimplementasikan yang dari sana aku bawa ke sini. Itu salah. Ternyata di sini berbeda kan, pasar berbeda, terus atmosfer berbeda, kayak gitu. Baru daya beli juga berbeda. Pengaruh banget. Jadinya kalau misalnya mau berbisnis, tingkat naik ekonomi suatu daerah juga berpengaruh kan? Kalau misalnya mau berbisnis, memang kamu buka kafe, tapi kamu tahu di kafemu yang kuat apa, yang kira-kira pas sama orang-orang situ gitu loh. Kalau misalnya kamu buka kopi-kopian ya. Research ya, maksudnya research kesukaannya apa sih kopi-kopi di sini gitu loh. Terus harga yang masuk berapa? Kadang-kadang ada tempat gitu yang kayak pricey banget nih, padahal rasanya B aja. Kayak gitu. Habis itu coba tempat usahamu dijadiin lebih menarik gitu. Kayak usaha Uteus masuk ya. Ngapain sebut merek aja? Kalau kamu lihat kan, dia pemain besar bangsat. Iya, lihat ruko kosong langsung tuh kan. Iya. Nah, gini aku tahu nih. Kalian punya uang, misalnya dikasih sama orang tua kalian atau nenek kalian. Nenek lagi. Kenapa harus nenek? Nggak, di zaman itu tuh banyak orang-orang yang kayak gitu. Oh, iya tahu, aku tahu itu. Jadi ya, gini, kalau dikasih modal, mending kamu buka Pertasop atau enggak retail. Ya Pertasop. Loh, jelas. Retail body oil, anu apa segala macam. Kamu duduk manis sama Pertasop. Yes, di tempat. Kamu pusing mikirin. Di tempatku sekarang sepanjang jalan, kamu akan melihat. Tapi berguna kan? Berguna sekali. Nah, sekarang udah mau di dalam gang sudah ada gang. Kamu daripada kamu punya 500 juta bikin kafe, mending kamu sekali. Jelas. Sewa ruko, dan kamu akan membuka apa ya? Kalau menurutku ya kayak lapangan pekerjaan baru. Lapangan pekerjaan baru, kamu juga bisa ngatur cash flow, ngatur manajemen. Kamu bikin coffee shop. Kamu cuma di training bikin kopi. Ya. Nggak di training, nggak di treat, kamu feel dengan kopi. Kamu di training, oh cara bikinannya begini. Iya.
Tapi kamu nggak masuk jiwamu. Apalagi kalau misalnya memang dia tidak ada jiwanya di situ kan. Iya, nggak ada jiwa kan dia berpikir oh ini lagi rame. Karena dia ya kayak dia hanya mikir kayak oh ini lagi rame kopi-kopian. Gitu. Banyak tuh. Padahal modalnya berapa? Itu mungkin di bawah 1M modalnya. Banyak sih. Dia bukan abon, dia jadi tuh. Jadi jelas. Jadi gini ya Dulu guys, aku kasih tahu sama kalian. Lihat peluang bisnis itu yang memang perputaran. Sustainable apa ya, sih? Sustainable ya, maksudnya berkelanjutan gitu loh. Jangan yang jangan yang lagi rame. Ini kan anuku, ini kan passionku. Tai anjing nggak ada passion-passionan. Gini ya. Kalau kayak ya itu passion tuh anjing tuh. Nggak ada passion. Kamu di dunia, kamu kehidupan nggak ada passion. Tapi itu harus misalnya gini, aku kan kerja di WO. Kayak gitu kan. Memang aku videographer gitu. Tapi passionku bukan WO gitu nah. Passionku adalah film kan. Tapi kalau aku film itu di luar pekerjaan gitu. Tapi kok kamu ngebawa fashion dalam bisnismu dan kayak anjing kayaknya enggak deh. Enggak. Kecuali gini, ini ada nih. Kecuali yang memang pengusaha yang tahu apa yang kuat gitu. Dan dia memang udah banyak jenis usaha yang dia jalani. Ini contohnya 347. Yes. Clothing besar. Itu nggak usah ditanya. Kenapa dia kuat? Karena dia udah tahu dia kekuatannya di mana. Itu yang passion. Yes. Tapi kalau kamu buka usaha, tapi dengan apapun itulah. Iya, dengan mengatakan ini passionku. Enggak. Passion itu kamu dari nol. Dan juga gini, Ndra. Kalau kamu bilang wah ini passionku ini segala macam, tapi kamu masih belum ada duit, nggak usah ngomong dah. Nggak usah ngomong passionan. Udah jalani cari yang ada duit aja. Kamu ke pasar beli pop ice, baru buka Itu lebih jelas. Malah lebih menghasilkan. Kamu buka lapak di depan sekolah SD. Jelas duitnya. Jelas duitnya. Kamu sehari dapat misalnya untung 100.000 itu udah cukup kali. Iya loh. Itu. 50.000 aja sehari. Paling kecil nih ya, 50.000. Itu udah untung. Yang 100.000 kali 30 udah 3 juta tuh sebulan kamu untungnya. Itu udah cukup. Kamu cuma jualan. Daripada ngomongin passion. Passionku ini paling bangsat juga nih. Tadi kan kita ngomong soal bisnis ya, anak muda. Bisnis anak muda nih yang lagi gencar-gencarnya. Kan ketika anak muda buka bisnis berarti butuh membuka lapangan pekerjaan kan? Ya. Ini sedikit aku sambungin sedikit ya. Ketika ada teman kan, buka usaha segala macam. Terus ada satu teman nih butuh pekerjaan. Aku butuh pekerjaan nih. Aku tuh kerjaan, kalau ada kerjaan kabarin ya. Sudah kabarin, ada kerjaan nih di kedai ini misalnya segala macam. Nggak ada yang lain kah? Kita anjing temennya itu, bangsat. Itu kampret momen. Mati aja nah. Masih kamu lagi nyari kerjaan tadi bilangnya. Dikasih kerjaan nyari yang lain. Memang beban enggak itu anak yang beban itu kayak gitu Gi. Beban keluarga memang kayak gitu. Banyak ininya, banyaknya memang. Enggak, maksudnya kalau dalam sekarang tuh kamu sehebat apa gitu. Iya. Kalau kamu punya capability yang oke, kamu bisa milih pekerjaan dengan pasti perusahaan-perusahaan pasti atau tempat kerja pasti mencari kamu. Gitu. Iya. Penasaran skillnya dia apa? Kalau skillnya ngoding ya jangan di kafe dong. Iya, banyak kerja online yang sana cari di kota-kota besar yang jelas gitu. Tapi kalau skillnya cuma rebahan, tempelengnya anjing. Jadi memang kalau orang-orang kalau orang-orang beban keluarga itu memang. Tapi bener loh maksudku apa ya? Yang kulihat sekarang Dre ya, banyak bener yang kamu perhatiin ya, bisa terlepas dia dananya dari neneknya ya, dari kakeknya, atau dari tanah keluarga segala macam. Jual tanah. Iya, atau jual ginjal, nggak peduli. Maksudnya banyak sekarang lihat anak muda yang udah mulai berani jualan. Iya. Jadi gini nih, ada satu beberapa orang kulihat di tempatku gitu kan. Jualan apa? Soto, aku kaget maksudnya. Oh iya. Aku maksudnya dia ini biasa aja maksudnya. Dulu dia ini anak gaul, ngumpul-kumpulan anak muda ini segala macam. Tiba-tiba dia jualan kayak anjir, dia nggak malu jualan soto. Iya benar-benar itu udah jualan soto. Nah itu bagus. Dan dia nggak ada malu. Ini bukan soal passion berarti kan? Bukan soal passion. Bukan. Maksudku udah anjir. Yang jelas dia lebih muda daripada kita. Dan dia nggak malu kan hal itu loh. Biasa kan banyak nih masih sekarang nih ya kan gengsi dong. Gengsi kan, apalagi kan teman-temannya nih sosialita dan selebgram segala macam. Kalau kerjaanku tidak bisa dibanggakan. Iya, malu sama teman-temannya. Iya. Tapi itu bagus. Yang aku kagum tuh kayak anjir dia nggak malu, Cok. Dan belum tentu kita juga bisa seperti dia kan. Belum tentu. Makanya kayak jadi, aku kayak anjir. Gak semua orang bisa keren banget dia bisa buat usaha yang benar-benar dia bisa mempekerjakan orang lain duit. Iya. Aku lihat kemarin tuh ada karyawannya tambahan 2 orang. Itu keren banget tuh.
Itu yang aku bilang. Kamu tahu bisnis apa maksudnya kekuatan bisnismu di mana? Kayak gitu. Gini, kenapa dia nggak ngambil yang kopi-kopi lagi rame? Karena dia mungkin berpikir, gini, kayaknya wah ini kurang anu lah. Aku mau cari pasar yang agak ke bawah dikit gitu loh. Selain itu mungkin apa dia ngeliat kayak ini udah terlalu bahasa kasarnya kopi itu kue lah. Udah terlalu banyak yang rumbungin di situ. Ya kan bener kan? Udah banyak kan, maksudnya yang jualan kopi itu udah kamu ujung ke ujung dah pasti kopi semua dan kopi rasanya ya bahasa kasarnya ya kopi udah gitu rasanya paling tambahannya red velvet segala macam kayak segala macam udah kayak makanan kan kayak jualan gitu kan pasti ada kan beda lagi kan itu yang kerennya. Ini buat pengusaha-pengusaha muda harus pintar-pintar anu lah mencari celah ya. Iya. Kalau bisa tuh jangan ngikut gitu. Jangan. Ya kan? Kalau bisa memang sih kita tuh hanyut dalam arus. Bahasamu lah mendak ketemu ngeri ya. Hanyut dalam arus, tapi kita jangan sampai mati. Kayak gitu loh. Gini ya, ini sungai ini. Kamu jangan di tengah, ke pinggir-pinggir dikit gitu. Karena di pinggir-pinggir ini suatu saat kamu bisa lihat, wah aku bisa gapai di sini. Kamu udah dapat di situ kan kamu hanyut lagi ke sana, oh aku bisa gapai di sini. Itu di pinggir-pinggir. Tapi kalau kamu di tengah mati kamu. Kena batu beb. Ya nggak kena batu, mati tenggelam. Karena kamu nggak bisa ngapa-ngapain gitu loh. Seperti itu. Kita memang hanyut, tapi ya maksudnya di pinggir gitu loh, jangan di tengah. Kamu kalau hanyut di tengah ya kayak gini aja. Nggak maksudku. Iya. Nah anak muda itu mungkin dia di pinggir. Yes. Kopi enggak lah. Nanti pas kayaknya ini bisa nih. Yeah. Nah dia pegangan di situ gitu. Nah itu jadi maksudku. Kita semua hanyut sebenarnya. Tapi jangan juga berarti itu ya usaha tuh jangan hanya karena lagi rame lagi oh iya in. jangan. Kalau usaha jangan hanya karena lagi rame. Bangunlah usaha tuh yang memang kuat pondasinya. Kalau pondasi mau hanya karena lagi rame, tunggu aja. Akan ada waktunya itu kurang dari 2 tahun biasanya rata-rata situ. Ya, akan ada waktunya itu jatuh. Jadi kalau misalnya mau bikin usaha, pondasinya yang kuat. Karena aku sendiri juga melakukan hal itu gitu loh dulu. Karena memang lagi rame clothingan, bikinlah aku gitu loh. Kayak mencoba nyemplung di antara mencoba peruntungan bahasa kasarnya. Ya. Jadi gini, kayak aku bertahan di antara ikan-ikan besar kan. Di satu kolam yang besar. Nah, itu yang tadi gue bilang, satu ikan kolam besar, gerubungin semua udah nggak bakal dah. Kita udah pasti kalah sama ikan pasti. besar kan, kayak gitu loh. Makanya tadi kamu bilang lagi balik lagi kayak jangan yang lagi rame, udah misalnya yang realistis juga. Apa yang realistis? Apa yang ini kebutuhan orang? Juga sembako. Itu sebenarnya tuh. Yang bagus tuh juga. Ya. Jadi pada dasarnya bisnis anak muda itu jangan yang kayak gini. Jangan yang kayak mau fancy banget gitu. Apa sih kayak mau kayak mau terkenal maksudnya. Iya. Berarti jangan maksudmu jangan buka usaha atau tempat segala macam yang pengen terlihat atau yang bisa didatangin orang yang anak-anak muda enggak selalu sebenarnya. Jangan kayak gitu kalau mau bikin usaha. Aku bukan sok tahu ya. Iya. Aku pengalaman dari aku dulu gitu loh. Aku dulu selalu pengen buka usaha tuh yang fancy. Misalnya biar rame. Ternyata aku salah di situ. Aku salah strategi, salah pasar, sama salah mengadaptasi. Kayak gitu kan. Akhirnya ya sampai sekarang ini pun ya nggak buka usaha kan. Tapi akhirnya belajar kan di situ kan. Belajar jadinya. Jadi kalau misalkan buka usaha itu, cari yang kira-kira tuh dalam satu hari orang akan datang satu, misalnya gitu, sembako, pasti kan ada orang datang. Pasti. Minimal satu orang datang sehari gitu, sehari beli gitu loh, entah dia beli gula, beli apa gitu, tapi ada yang beli. Ini ada hubungannya nggak dengan budaya orang Indonesia yang nggak sabaran? Yang setiap buka usaha tuh pengennya rame mulu. Ya. Ada nggak hubungannya aku tanya? Ada hubungannya. Ada kan? Gini ya, bukan aku sok tahu nih. Tapi kalau orang yang buka usaha, itu dituntut sabar. Ketika kita buka usaha, berikanlah energi positif gitu. Yeah. Berikan energi positif, kemudian bersabar sambil kamu menguatkan produkmu. Apa yang kamu jual dikuatkan gitu. Entah kamu iklan kah, entah kamu live di TikTok, itu kan asal cara gitu. Ya habis itu bersabar. Jangan orang nggak beli, kalau misalnya orang nggak datang atau segala macam, hei susah jualan. Jangan kayak gitu. Jangan kayak gitu ya. Enggak. Ngomong. Hai, itu luwes banget anjir kayak.
Jadi kalau misalnya memang kalian buka usaha, kemudian nggak ada yang nggak ada yang datang, gitu, atau nggak ada yang beli, ya mungkin bersabar sama cari celah, cari cara, kayak gitu. Dulu Ki, aku dikasih tahu begini, kayak anjing melempar. Aku dikasih tahu, kalau kamu jualan, berikan energi yang positif sama jual barangmu. Misalnya aku jualan kacamata gitu, nah, berikan energi yang positif gitu. Ngerti nggak? Nggak paham kan? Iya. Iya, Ya, ayo Laris ya, Bang. Ya, bukan gitu. Jadi, maksudnya gini, ini barang nih kayak nggak laku kayaknya nih. Jangan kayak gitu. jadi harusnya Barangmu disusun rapi-rapi, terus setiap ditampilkan, kayak gitu loh. Kalau misalnya kamu live, ini kita ada yang bagus nih guys, gitu loh. Maksudnya diberikan energi positif gitu loh. kalau versi orang Indonesia? Nggak tahu kalau versi orang Indonesia. Ini kan aku diajarin. Iya gimana? Karena aku nanya di Wakanda gimana? Nggak tahu kalau di Wakanda gimana. Kayak, nah ada lagi orangnya. Udah lah tutup dah. Belum jam berapa gitu kan kayak. Berarti berpengaruh tuh ya? Maksudnya dari kitanya berpengaruh ke kitanya juga kan? Iya, berpengaruh kepada mental kalian. Kan usaha tuh soal mental. Kalau misalnya kamu nggak kuat, ya udah, kamu bakal gini ya. Ini tempat ini sekarang, tempat kita ini. Yes. Kamu tahu dari tahun berapa? Aku kemarin lihat itu udah dari 2000-an lah yang jelas. Dan itu bukan di sini ya pertama ya? Di Malang. Di Malang. Tempat ini 2010 sampai sekarang bertahan. Ntar aku hitung 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19 tahun aja. Sebentar. Dari 2010? Iya. Ulangin, 1, 2020 tuh udah 10 tahun. Ya, 2020 10 tahun. 2022 udah 2 tahun. Iya, mau 12 tahun. 12 tahun. Yes. Nih, tempat ini mau 12 tahun. Tapi di luar sana banyak tuh kafe-kafe, Yes. kopi. Ya, baru. Tapi ini bertahan. Seperti yang aku bilang tadi. Konsistensi dan tahu apa yang menjadi pondasi kuatnya gitu di sini. Di sana buka kopi-kopi gula aren, mana ada di sini? Yes. Nggak ada, karena orang sini, ini yang punya ini, dia tuh belajar barista. Oh iya lain, satu lagi Ndra. Di tempat lain lemon tea-nya gitu kan, gelasnya segini kan. Ini, bu. Nih. Muntah-muntah kamu, muntah kangkung kamu bisa-bisa. Maksud saya itu, kalau misalnya kalian pengen usaha yang sustainable, yang konsisten, kalian harus tahu apa yang kuat yang kalian bisa gitu. Dan mungkin juga bisa aku tambahin, kalian harus tahu apa yang kalian jual. Iya, harus tahu apa yang kalian jual. Nggak sekedar buat kopi. Iya. Bikin kopi, maksudnya bikin kopi dan Martin yang kopi sekedar gula aren. ditanya, kopi ini ya mas? Iya. Adanya ini aja. Kamu tahu orang barista itu mereka udah dalam otaknya ini. Oh, kalau kopi gula aren kopinya berapa gram? Ya udah ada catatannya. Kayak gitu. Jadi kamu minum di warung kopi. Warung kopi yang biasa apa yang? Hah? Warung kopi yang biasa. Itu cuma kopi klek. Iya. Kayak gitu. Tapi apa yang Coba, menurutmu apa yang kira-kira kok di situ kok bisa rame gitu? Karena mungkin pasarnya dia nyarinya yang satu murah ya kan. Kedua memang tempat yang nggak terlalu bukan riuh ya apa sih ya? Maksudnya orang bisa ngobrol lah di situ. Ya, ini lagi-lagi atmosfer, suasana. Iya. Kembali ke situ, ya kan? Jadi kopi-kopi yang itu memang pasarnya orang-orang yang doyan nongkrong, ngobrol dan ngopi nggak aneh-aneh. Iya. Kayak gitu loh. Rata-rata tuh kopi hitam dan segala macam. Iya. Aku tanya nih sama kalian, komen ya kalau di bawah. Kalian tuh minum kopi ngerti nggak sih sebenarnya? Ngerti nggak kalian? Komen ya di bawah kalau ada yang ini juga ada kemarin aku lihat. Ya kebetulan nih. Kayaknya tuh ya orang penikmat kopi, Nah, iya. Itu kecil, sedikit bang. Aduh. Kayak minum kopi coba difoto kan gelasnya. Iya kan? Aku juga. Ini yang apa namanya? Maksudnya enggak selalu. Doang. Enggak selalu lah anjir. Jadi pasarnya ini bangsat. Jadi pasarnya tuh ya enggak dapat gitu. Nggak, jadi memang ada peminum kopi sama penikmat kopi. Peminum kopi tuh ya orang mau minum kopi di warung itu. Iya. Itu tapi kalau penikmat enggak. Beda. Dia minum kopi untuk
apa sih yang berefek di dirinya gitu. Kayak gitu. Entah buat santai atau buat kerja. Kayak gitu. Kita penikmat kopi ya. Kita itu akan segan kalau ngeliat orang itu serius dalam pekerjaannya. Kayak gitu. Tadi mau aku keluarin quote, cuma pasti kamu bakal bangsat anjing. Jadi aku tahan itu. Coba quote-nya apa? Karena ada yang pernah bilang bukan aku loh ya. Nah, Apa namanya yang cintai pekerjaanmu gitu loh. Do what you love what you do itu loh kan. Pernah denger kan? Anjing kan, kan betul kan apa kataku? Pasti dia ngeluarin kata-kata kasar. Memang sih, Iya kan? harus cintai pekerjaanmu. Supaya kamu gini. Ada passionnya. Iya bener kan? Ketika kita mencintai pekerjaan kayak wah bersemangat sekali kita deh. Passion dalam artian bersemangat loh ya, bukan passion artian ini. Passion itu hanya dimiliki oleh seniman. Sampai keluar muncrat kan? Hanya dimiliki oleh seniman. Hanya seniman yang punya. Ini menurut aku ya. Artis ya, art. Jadi menurut aku nih, passion itu hanya dimiliki oleh seniman. Kan kalau misal buat kopi kan itu ada artnya juga kan, bukan art latte loh ya, seni membuat kopi Ya, segala macam gitu. kan. Kalau bisnis itu passion, enggak. Bisnis itu profit, keuntungan. Passion itu hanya dipunya oleh seniman. Seniman menghasilkan karya, laku nggak laku tuh nggak masalah. Iya, banyak yang- laku syukur, nggak laku dar, ya kan? Iya. Nggak laku, ya ini kan passion aku senang mengerjakannya gitu. Yes. Nggak ada kalian, wah aku senang berbisnis, nggak ada. Cari duit. Itu profit, bisnis nggak ada yang namanya apa tadi? Passion, mengkosong. Passion itu hanya dimiliki oleh seniman. Ini menurut aku. Nggak tahu kalau menurut kalian. Menurut Anda gimana? Nggak tahu juga. Ya cari duit lah. Walaupun istilahnya modal dikit, kalaupun memang kamu tahu. Cara jualan. Nah kenapa sih kamu kayak gitu? Anjir loh sumpah. Kalau misalnya berbisnis itu lakukan sepenuh hati, Yes. dengan baik. Ada nih teman-teman yang dia berbisnis dalam dunia jasa. Nah, ini paling